Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ثم أما بعد إخوة الإيمان kaum muslimin dan muslimat, mu'takifin dan mu'takifat, musallin dan musalliyat, segenap jamaah masjid Darun Ni'mah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam semesta, yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia, baik itu nikmat iman dan Islam, dan itu merupakan nikmat yang terpenting dalam kehidupan kita. Berulang kali Allah mengingatkan kita semua di dalam firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, agar jangan sampai kita wafat kecuali dalam kondisi beragama Islam dan menyandang status sebagai seorang muslim. Nikmat sehat wal afiyah, nikmat yang juga sangat besar yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan nikmat ini kita mampu menunaikan kewajiban kita pada pagi hari ini, melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan juga dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dan nikmat ini sangat melalaikan dan melenakan umat manusia, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sangat sering dilalaikan oleh umat manusia, as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat al-faragh, waktu luang dan waktu kosong. Alhamdulillah pagi hari ini di hari Ahad, waktu yang umumnya lebih luang daripada di hari-hari yang lain, Allah mengizinkan kita berada di sini untuk mengisinya dengan kebaikan. Demikian juga nikmat taufik dan hidayah yang tak kalah penting, yang menuntun kita untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kita mampu menjalankan sholat, melaksanakan ibadah puasa, dan ibadah-ibadah yang lain kecuali karena taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita fahami bersama, setiap ibadah yang kita kerjakan itu tidak ada andil sedikit pun dari diri kita, namun semuanya adalah dikarenakan Allah yang meringankan kita untuk melaksanakan itu, dan Allah yang mengarahkan kita untuk berbuat amal soleh tersebut.
Hal ini jika kita jadikan mindset bersama, inilah yang akan betul-betul mereduksi suatu sifat yang sangat buruk yang namanya jumawa dan sombong. Jika seseorang beribadah dan merasa bahwasannya ibadah yang ia kerjakan adalah karena usaha dia, maka hal itu yang akan berpotensi sangat besar membuat ia sombong di kemudian hari. Namun jika ia fahami sejak awal salatnya, bangun malamnya, munajat dan zikirnya, doanya yang giat, semuanya itu dikarenakan ia memohon pertolongan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka semuanya akan diserahkan kepada Allah. Seandainya ibadah itu adalah ibadah yang terbaik, maka ia tahu semuanya ia kerjakan karena Allah yang mudahkan. Dan seandainya ibadah yang ia kerjakan ada kekurangannya saat itu, maka ia memohon kepada Allah agar Allah sempurnakan. Salawat dan salam lalu kita haturkan kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, junjungan seluruh alam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, rahmatan lil alamin, yang kehadirannya di atas muka bumi ini sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan dia merupakan khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Tidak ada nabi maupun rasul setelah wafatnya beliau. Dialah sosok yang sama-sama kita cintai dan tentunya kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengikuti sunnahnya, dengan kita berusaha mencintai beliau di atas seluruh umat manusia, dan mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersolawat kepada beliau, semua ini menjadikan kita berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat Allah kepada kita pada pagi hari ini, di hari ini kita masih diberikan kehidupan, dan kehidupan itu bertepatan di waktu yang sangat utama, waktu yang sangat mulia, waktu yang paling tepat untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluh di dalam firman-Nya pada surat Al-Fajr, surat ke-89, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Yang maknanya demi waktu fajar. Yang dimaksud bukanlah waktu fajar yang setiap hari kita lewati. Yang dimaksud waktu fajar di sini bukanlah setiap pagi hari matahari terbit yang setiap hari kita saksikan. Akan tetapi ini adalah waktu fajar yang sangat khusus. Waktu fajar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan dalam sabdanya, inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar. Sesungguhnya hari yang paling agung, yang paling mulia, dan yang paling utama di sisi Allah. Mungkin kita memandang kalau hari yang paling utama itu hari Sabtu, hari Ahad. Karena itu hari dan momentum kita bersama dengan keluarga lebih luang, lebih lama daripada hari-hari kerja. Tapi yang dibicarakan oleh Nabi ini hari yang paling utama di sisi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud hari yang paling utama ini bukan skalanya pekanan. Jika skala pekanan kita faham bersama, Sayyidul Ayyam adalah hari Jumu'ah. Itu hari paling utama, hari paling dicintai oleh Allah jika berbicara dalam skala pekanan. Tapi yang Nabi maksud di sini adalah skalanya 1 tahun.
Dari 365 hari yang kita punya, itu Allah pilih satu hari yang paling utama di atas yang lainnya, yaitulah Yaumun Nahri, hari penyembelihan. Ya, makanya tadi Ustaz Surya menyampaikan bahwasannya tema kita pada pagi hari ini tidak hanya membahas fakta tentang Tarwiyah dan juga Arafah, namun juga dengan Nahril Udhiyah. Nahril Udhiyah artinya hari penyembelihan hewan kurban, tanggal 10 Zulhijjah. Ya, itulah fajar yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Al-Imam Ibnu Katsir yang mewakili mazhab Asy-Syafi'i, dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau menyatakan demikian. Al-Imam Al-Qurtubi juga dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Qur'an mewakili mazhab Maliki juga sama, beliau berpendapat yang sama. Ya. Banyak Al-Imam Ibnu Al-Qayyim juga Al-Jauzi misalkan yang mewakili mazhab Hambali, beliau juga sama berpendapat bahwasanya yang dimaksud waktu fajar di situ adalah fajar khusus yang terjadi di tanggal 10 Zulhijjah. Ya, insya Allah akan kita song-song sebentar lagi, tidak lama. Kemudian walayalin asyar, demi 10 hari demi 10 malam. 10 hari 10 malam yang dimaksud adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Bukan tanpa sebab, bukan hanya sekedar kita membandingkan antara 10 hari yang ada di setiap bulan. Misalkan 10 hari Al-Muharram itu juga mulia. Di tanggal 10 Al-Muharram itu adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kezaliman Fir'aun. Itulah hari kematiannya Fir'aun, manusia paling zalim di masanya. Kezalimannya dan kriminalnya sangat berat. Yang terberat adalah ia mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Kemudian kriminal yang lain adalah membunuh bayi dibunuh, Pak. Disembelih, yuzabbihuna abna'ahum. Ya, luar biasa ini orang. Dahsyat sekali kriminalnya. Dia hanya mengurangi intensitas pembunuhan kepada bayi-bayi itu ketika Bani Israel sudah semakin berkurang penduduknya, dan Bani Israel itu dianggap sebagai budak. Budak itu butuh regenerasi. Tiap hari kerja, tiap hari ada yang mati. Ya. Maka jika bayi-bayinya itu dibunuh yang laki-laki, kalau ada yang mati, siapa yang menggantikan? Semakin berkurang kan? Dia baru merubah aturannya dan mengurangi intensitas pembunuhannya ketika sudah stok budak ini semakin menipis. Oleh karenanya, dia memberlakukan tahun ini penyembelihan bayi-bayi. Tahun depan tidak. Tahun ini nyembelih lagi. Tahun berikutnya tidak. Seperti puasa Daud itu, selang-seling. Hal itulah yang menyebabkan kenapa Nabi Harun, kakaknya Nabi Musa, tidak ada kisahnya beliau itu dihanyutkan. Karena kakaknya Nabi Musa, Nabi Harun itu lahirnya di waktu Fir'aun tidak menyembelih anak laki. Makanya lahirnya lempeng aja gitu. Santai aja lah. Gak ada masalah. Tapi adiknya Nabi Musa alaihi salatu wassalam lahirnya di tahun di mana Fir'aun menyembelih bayi laki. Nah, itu yang bikin repot. Makanya mesti dihanyutkan beliau untuk diselamatkan. Tapi itulah bagaimana skenario Allah yang seringkali tidak bisa diduga oleh hambanya. Ia bahkan didekatkan oleh Allah dengan orang yang membunuh setiap hari, yang mencari-cari bayi, dan bahkan itu menjadi ayah angkatnya, betul enggak? Ya, dan bahkan dialah yang kelak menjadi musuhnya juga. Ya, itulah skenario Allah. Ya, Allah hancurkan Fir'aun dari orang dalam sendiri.
dan yang menghancurkanlah anak angkatnya sendiri. Ya, dan tapi luar biasa, begitu besarnya itu kriminal Fir'aun, tapi Allah Jalla Jalla tetap memerintahkan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam untuk berdakwah dengan cara yang lembut. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Hai Musa, dakwahlah kamu kepada Fir'aun. Hendaklah kalian berdua, yaitu Musa dan Harun, mengajak dialog dengan qaulan layyinan, dengan ucapan yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan ucapan yang lembut itu Fir'aun menjadi terbuka hatinya, menjadi mengambil pelajaran dan merasa takut kepada Allah. Jadi kalau generasi sekarang, Pak, kalau generasi sekarang lain, ya, orang yang didakwahi, yang diberi peringatan, nggak seburuk Fir'aun. Dan orang yang mendakwahi dan mengingatkan tidak setakwa Musa. Tapi ketika mengingatkannya dengan kasar. Ada yang aneh ya? Ya, generasi sekarang kebanyakannya ada orang yang ingin didakwahi. Orang yang didakwahi itu nggak seburuk Fir'aun, nggak sedurjana Fir'aun sampai mengaku sebagai Tuhan. Mungkin ia mabuk, mungkin ia zina, mungkin ia meninggalkan sholat, mungkin ia ini itu. Ingin kita ajak kepada kebaikan. Tapi orang-orang itu tidak sedurjana Fir'aun sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan kita yang mengingatkan dan berdakwah kepadanya pun tidak setakwa Nabi Musa. Tapi kenapa seringkali kita mengajak orang kepada kebaikan dengan ucapan yang kasar, dengan ajakan yang tidak lemah lembut, dengan ucapan yang ketus? Ini yang perlu kita koreksi bersama. Itulah kenapa Nabiullah Musa berhasil dalam dakwahnya. Selalu kelembutan dan kasih sayang itulah yang akan membuka hati seseorang. Ya. Kemudian 10 hari terakhir Ramadan itu juga utama sekali. Banyak para ulama juga yang mengatakan itu yang paling utama. Tapi ternyata umumnya para mufassirin mengatakan di ayat kedua yang berbunyi walayalin asyr tadi, yang dimaksud bukan 10 hari terakhir Ramadan, tapi yang dimaksud 10 hari awal bulan Zulhijjah. Wasyaf'i wal watr, demi hari yang genap, demi hari yang ganjil. Untuk demi hari yang genap, sebagian mengatakan 10 Zulhijjah, sebagian mengatakan itulah hari Tarwiyah. Karena kedua-duanya tanggal 8 atau 10 sama-sama angka yang genap. Wal watr, yaitu demi hari yang ganjil, adalah hari Arafah. Ternyata Allah masih berikan kita kehidupan sampai hari ini, membersamai 10 hari awal Zulhijjah. Dan insya Allah tak lama lagi kita memasuki Tarwiyah, Arafah, dan Nahril Udhiyah. Ini merupakan nikmat Allah yang patut kita syukuri. Dan bentuk syukur yang terbaik dari hamba Allah yang beriman adalah tentunya meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan meningkatkan amal soleh. Ini hari-hari yang sangat utama untuk mengingat Allah dalam takbir kita, tahlil kita, tasbih kita, dan tahmid kita. Allah berfirman tentang 10 hari ini disebut dengan ayyamin ma'lumat di dalam firman-Nya surat Al-Hajj surat ke-22 di ayat ke-28. Allah berfirman liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hal itu agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat dari ibadah kurban bagi orang yang tidak berangkat haji, dan dari manfaat ibadah haji bagi yang berkesempatan ke tanah suci. Banyak manfaat dari dua ibadah besar itu, dan manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Ingat, ibadah yang kita kerjakan Allah tak pernah menerima manfaat apapun, dan maksiat yang kita lakukan Allah tak menerima kerugian sedikit pun.
Hampir umumnya umat Islam ketika dilimpahkan nikmat, maka dia ibadahnya itu kuat. Tapi ketika dirundung masalah, ujian dan cobaan, seketika ibadahnya kendor. Seakan-akan dengan ibadah yang kendor itu Allah menjadi rugi dengan perbuatannya. Dan seakan-akan dengan ibadah ia yang giat Allah menerima keuntungan. Padahal tidak sama sekali. Bayangkan betapa besarnya rahmat Allah, kita diperintahkan ibadah. Bahkan yang gak mau ibadah berdosa. Dipaksa kita ibaratnya untuk ibadah, tapi manfaatnya bukan untuk pihak yang memaksa. Tapi manfaatnya dikembalikan untuk yang beribadah. Dan manfaatnya itu ada dua lagi. Yang pertama ada manfaat yang dipercepat di dunia, dan ada juga manfaat yang ia terima dan balasan yang aslinya nanti di akhirat. Kurang besar apa rahmat Allah kepada kita? Ya, ada Nabi SAW sampaikan, mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Perhatikan orang-orang yang rajin sedekah. Jikapun nominal uang atau deposito yang ada pada dia nggak nambah, insya Allah keberkahannya yang bertambah. Yang dimaksud keberkahan adalah kebaikan-kebaikan yang semakin mendekatkan dia kepada Allah. Ada beberapa orang tua yang pusing memikirkan daftar ulang sekolah anaknya, biaya sekolah anaknya, kerja keras, banting tulang, cari nafkah. Ada orang yang pemasukannya nggak sama dengan si A tadi, bahkan sangat sedikit, tapi tiba-tiba anaknya dapat beasiswa. Ya, ini ngerti nggak Pak? Contoh yang dimaksud dengan keberkahan. Nominalnya nggak nambah, tapi kebaikannya bertambah. Ada orang yang untuk berangkat ke tanah suci itu tahun ini sekitar 51 sampai 52 juta ya. Ada orang yang bela-belain ngutang untuk berangkat haji, bahkan ngutangnya sampai pinjol tuh. Ya, pinjol yang bikin benjol ya. Ya. Coba bayangin, mau melakukan ibadah haji, ia campur dengan dari harta riba. Bayangkan itu. Ya. Ada orang yang seperti ini, tapi ada orang yang tidak perlu mencari itu. Karena memang dia tidak seberapa gitu gajinya, tapi mungkin diberangkatkan oleh orang lain haji, ya, mendapatkan bonus apa dari orang lain misalkan. Nah, ini contoh keberkahan yang kita sendiri itu kadang tuh nggak paham kok bisa. Itu yang Allah maksud dengan warazaqahum min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka, dan ibadah itu juga rezeki sebenarnya. Sering kita mikirin itu rezeki selalu berupa materi. Padahal ibadah, ketaatan, semakin dekat kepada Allah, itu juga bentuk rezeki dari Allah untuk kita. Yang nggak semua orang bisa dapatkan. Ya, jadi begitu. Kata Nabi SAW, mana qasad sadaqatan min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Ada manfaat dan percepatan yang Allah berikan kepada kita ketika di dunia, tapi ternyata ini bukan balasan aslinya. Balasan aslinya itu nanti di yaumil qiyamah. Ya. Jadi kita dipaksa ibadah dan manfaatnya bukan kembali kepada yang memaksa, dan bukti paksaan itu kalau tidak mau ibadah berdosa. Tapi setelah kita ibadah, manfaat kebaikannya, keberkahannya buat kita sendiri. Ya, luar biasa nih rahmat Allah kepada kita semua. Ya, tadi makanya 10 hari awal Zulhijjah ini harus kita tingkatkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dan semakin memuncak ini ketika berada di tanggal 8, 9, 10 dan hari tasyrik. Itu semakin memuncak. Ya. Ada satu hal yang perlu kita pahami bersama tentang hari Tarwiyah. Al-Imam Ibnu Qudamah
mewakili mazhab Hambali dalam kitabnya Al-Mughni, beliau terangkan tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah itu kenapa disebut dengan tarwiyah. Ada dua hal kata beliau. Yang pertama, mungkin bagi jamaah haji Indonesia yang di atas tahun 80-an, ya, mungkin sudah nggak merasakan lagi yang satu ini, yaitu adalah rangkaian sunnah haji di tanggal 8 Zulhijjah, malam Arafah, mabit di Mina. Itu adalah sunnah haji. Ibadah haji itu mirip seperti sholat. Ada yang rangkaian rukun, yang mana nggak dikerjakan tidak sah itu sholat, maka haji juga tidak sah. Dan sebagaimana di dalam sholat orang yang meninggalkan rukun nggak bisa direvisi dan diperbaiki dengan sujud sahwi, maka yang meninggalkan rukun haji juga nggak bisa diperbaiki dengan membayar dam. Ya, kalau dalam sholat ada namanya wajib sholat. Wajib sholat dikenal di dalam mazhab Hambali, yaitu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan, mirip seperti rukun. Tapi kalau tertinggalnya karena unsur ketidaksengajaan, unsur lupa, maka di akhir sholat ketika dia ingat, maka ia bisa merevisi kekurangan itu dengan sujud sahwi. Paham sampai sini, Pak? Bedanya rukun dengan wajib. Bedanya rukun dengan wajib. Kalau rukun nggak ada ampun, memang harus diraih. Ya. Kalau diraihnya itu dari awal tidak dilakukan, maka diulang sholatnya. Contoh takbiratul ihram. Dia memulai sholat nggak pakai takbiratul ihram. Dia angkat tangan, dia bersedekap, tapi nggak baca Allahu. Padahal angkat tangannya cuma sunnah. Ya, yang rukunnya itu Allahu Akbar. Dari awal dia memulai sholat nggak pakai takbiratul ihram. Sholatnya 4 rakaat dan dia baru ingat bahwasannya tadi di awal tidak takbiratul ihram, harus diulang dari awal. Itu rukun. Ya. Tapi kalau misalkan seperti Al-Fatihah yang ketinggalan, mana tahu ya, ada orang yang baru hafal Al-Baqarah gitu, 286 ayat, baru selesai ngapal, saking semangatnya dia sholat, langsung alif lam mim zalikal kitab, lupa baca Al-Fatihah. Sampai sudah wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qaumil kafirin, baru dia ingat mau ruku. Iya, tadi belum Al-Fatihah. Ya, maka jangan dilanjut dengan ruku. Tapi hendaklah dia raih itu rukun yang terlewatkan tadi, baca Al-Fatihah. Tapi jika baru ingatnya sudah dalam kondisi sujud, maka rakaat pertama tadi dianggap belum dihitung 1 rakaat. Kenapa? Ya Al-Fatihahnya nggak bisa diraih ketika sedang sujud. Maka pas rakaat kedua dia menghitung itu masih rakaat yang ngerti saya ini? Ini rukun. Nggak bisa direvisi dan diperbaiki dengan sekedar sujud sah. Yang bisa dan boleh itu wajib itu pun dengan catatan ketinggalannya karena unsur ketidaksengajaan. Kalau sengaja batal. Di antaranya apa sih wajib sholat? Seperti yang dijelaskan oleh para ulama Hanabilah, seperti takbir intiqal, takbir perpindahan gerakan. Kalau takbiratul ihram itu rukun, takbir intiqal itu wajib. Ya, meninggalkannya karena sengaja batal. Meninggalkannya karena tidak sengaja maka tidak batal, tapi diperbaiki dengan sujud sahwi. Ucapan tasmi' itu apa? Sami Allahu liman hamidah. Itu juga dalam bahasa Hambali disebut wajib sholat. Begitupun di ibadah haji ada namanya wajib sholat. Ada namanya wajib haji. Dan dia di bawah rukun haji. Sama seperti wajib sholat, bisa direvisi dan diperbaiki ketika tidak melakukan wajibnya. Maka wajib haji juga sama, sesuatu yang jika ditinggalkan bisa diperbaiki ibadah hajinya dan nggak rusak, tapi bayar dam. Ngerti saja Pak? Sisanya selain dua ini namanya sunnah.
Contoh sunnah apa dalam ibadah haji? Tawaf kudum, baru datang ke Mekah, tawaf dia. Ya, itu ibarat salat tahiyatul masjid. Nah, itu tawaf kudum, itu sunnah. Kalau rukun tawaf ifadah. Ya, yang tanggal 10 Zulhijjah. Apalagi sunnah haji, contoh ketika sa'i dengan cara dan bentuk berlari-lari kecil. Yang tak mampu berjalan saja nggak ada masalah, itu sunnah. Ya, contoh sunnah lagi ketika berada tanah suci apa? Mencium hajar nggak melakukan, ya nggak ada masalah. Ya, ini namanya sunnah. Nah, salah satu sunnah haji yang sudah dihilangkan oleh pihak penyelenggara ibadah haji Indonesia adalah mabit di Mina di tanggal 8 Zulhijjah, malam Arafah. Coba yang pernah haji tahun 2000-an pasti sudah nggak ada. Artinya maksud nggak ada itu nggak direkomendasikan oleh pihak penyelenggara. Biasanya tanggal 8 itu sudah suruh berangkat kemana? Ke Arafah. Sudah suruh mulai berangkat ke sana. Tapi tahun 80-an ke bawah, ini masih difasilitasi artinya. Kenapa tidak difasilitasi lagi? Yang pertama alasannya itu cuma sunnah. Dan sekarang jamaah haji semakin membludak, Pak. Banyak sekali. Jika dia baru berangkat besoknya ke Arafah, itu akan terjebak macet dan menyebabkan ibadah wukufnya nanti kurang sedangkan wukuf itu rukun. Bahkan Nabi sampaikan al-hajju Arafah. Ibadah haji yang paling inti itu adalah wukuf di Arafah. Yang kedua, pihak penyelenggara haji Indonesia menyampaikan sangat sulit membuat tenda di dua tempat yang berbeda di waktu yang sangat berdekatan. Pihak penyelenggara haji Indonesia membuat tenda di Arafah tanggal 9, tapi buat tendanya dari jauh-jauh hari tentunya. Terus harus membuat tenda juga di Mina. Jelas ada makanan juga ya, akomodasinya mahal. Tentu ini membuat biaya haji semakin membengkak. Itu pertimbangan berikutnya. Dan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tapi pihak penyelenggara haji pun tidak melarang bagi jamaah haji Indonesia yang tetap mau mengambil sunnah mabit di Mina. Ingat, kita bukan membicarakan mabit di Mina di malam-malam tasyrik ya. Kalau itu wajib haji tuh untuk melempar jumrah. Bukan itu yang kita bilang. Kita bicarakan tanggal 8 Zulhijjah malam wukuf di Arafah, malam 9 Zulhijjah. Nah, itu ada mabit, tapi itu sunnah. Ya, maka dengan pertimbangan-pertimbangan ini itulah kenapa penyelenggara haji Indonesia sudah menghilangkan rangkaian haji yang namanya mabit di Mina di tanggal 8 Zulhijjah atau malam 9 Zulhijjah. Tapi tidak melarang bagi jamaah haji Indonesia yang mau ke sana. Cuman nggak difasilitasi gitu loh. Ngurus sendiri, tapi masih dipantau lah ya. Ngerti sampai sini, Pak? Nah, zaman dulu sekali. Waktu instalasi air belum sebagus sekarang. Zaman dulu orang itu kalau ingin mabit di Mina, mereka itu harus ngumpulin perbekalan air dulu. Ngambil di mana? Di Masjidil Haram air, mereka bawa, mereka panggul dulu ini. Maka mereka bawa ke Mina untuk perbekalan mabit di sana sampai berangkat wukuf di Arafah. Dalam bahasa Arab, mengumpulkan perbekalan air itu irtawa yartawi. Maka kata Imam Ibnu Qudamah, itulah kenapa disebut hari tarwiyah, hari di mana jamaah haji mengumpulkan air. Ngerti sampai sini? Ya. Tapi kata Imam Ibnu Qudamah, jauh sebelum kejadian ini, dulu sekali Nabi Ibrahim itu yang menjadi asal muasal kenapa tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari tarwiyah. Apa asal muasalnya? Yaitulah mimpi Nabi Ibrahim yang beliau alami. Mimpi menyembelih putranya sendiri Ismail. Ya. Ini suatu perintah yang sangat berat, Pak. Sulit sekali. Seorang ayah menyembelih anak.
Kalau Nabi Ibrahim hidup zaman sekarang, Pak, saya nggak ngerti apa kata Komnas HAM gitu. Ya, bagaimana sikap para aparat gitu. Ya, ada orang yang mengaku utusan Allah tapi mau menyembelih anak sendiri. Ini berat sekali, Pak. Berat sekali ujian. Ya, dan mimpi itu berlangsung 3 kali berturut-turut dan 3 hari berturut-turut. Mimpi yang Allah abadikan dalam surat As-Saffat, surat ke-37 setelah surat Yasin, sebelum surat Shad. Di ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Al-Qur'an hanya menceritakan Nabi Ibrahim bermimpi terus disampaikan kepada putranya. Tapi para mufassirin mereka merincikan mimpi itu enggak sekali, mimpinya 3 kali, mimpi yang sama. Dan mimpi pertama itu terjadi di tanggal 7 Zulhijjah malamnya. Berarti malam 8 Zulhijjah. Setelah bermimpi, maka siang harinya sepanjang tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim itu merenung, memikirkan mimpinya semalam. Beliau berpikir ini mimpi dari syaitan atau dari Allah. Jika ini mimpi dari Allah, kok kejam banget, harus membunuh anak. Jika ini mimpi datangnya dari syaitan, kan saya utusan Allah. Dan mimpi Nabi itu wahyu dari Allah. Itulah yang membuat Nabi Ibrahim sepanjang hari mikirin terus. Dalam bahasa Arab, memikir dan merenung itu maknanya rawiyah. Itulah kenapa tanggal 8 disebut dengan hari tarwiyah. Yaitu alasannya karena di tanggal 8 itu adalah Nabi Ibrahim merenungi tentang mimpinya semalam. Dan alasan berikutnya adalah karena jamaah haji dulu mereka mengumpulkan perbekalan air untuk mabit di Mina dan untuk berangkat ke Arafah. Ngerti saja. Nah, tapi yang perlu perhatian dengan tanggal 8 ini untuk kita zaman sekarang, wabil khusus tahun ini, saya meminta dan menekankan kepada jamaah jangan lupa untuk berpuasa. Ya, alasannya pertama, alasannya karena memang Nabi mengisi 9 hari awal Zulhijjah semuanya dengan puasa. Bahkan ini termasuk puasa yang paling rutin dan gak pernah Nabi tinggalkan. Apa buktinya? Riwayat dari seorang tabi'in yang bernama Hunaidah bin Khalid. Tabi'in yang satu ini pernah bertanya kepada para istri Nabi. Ada Sayyidah Safiyah binti Huyai termasuk di dalam. Ada Sayyidah Maimunah bibinya Ibnu Abbas, istri Nabi juga. Ada Sayyidah Ummu Salamah dan para istri Nabi yang lain. Ketika mereka yang ditanya oleh Hunaidah bin Khalid tentang puasa yang Nabi rutin gak pernah tinggalkan selain Ramadan. Apa kata para istri Nabi? 4. Yang pertama, kana yasumu tis'a Zulhijjah. Nabi tiap tahun ketemu 10 hari awal Zulhijjah, 9 harinya beliau isi semuanya dengan puasa. Yang kedua, yang gak pernah lepas dari Nabi SAW, puasa Asyura. Kenapa Tasu'a gak disebut? Ya karena memang Nabi gak pernah puasa Tasu'a. Terus kenapa kita puasa tanggal 9-nya, 9 Muharram? Karena Nabi punya niatan, iza kana al-amul muqbil, kalau tahun depan kita masih diberi panjang usia, ketemu Muharram lagi tahun depan, kita puasa tanggal padahal Nabi puasa Muharram atau puasa Asyura itu sudah dilakukan sebelum hijrah ke Madinah loh. Tapi Allah baru beritahukan kepada nabinya di tahun ke-11 Hijriah bahwasannya orang Yahudi biasa berpuasa tanggal 10 Muharram. Nabi belum tahu. Dan Allah memberitahukan melalui salah satu sahabatnya. Barulah di situ Nabi bilang, kalau tahun depan masih hidup kita puasa tanggal 9-nya. Tapi kan ternyata Nabi berucap di bulan Muharram, Rabiul Awalnya beliau sudah
wafat. Nggak sampai ketemu ke tahun ke-12 Hijriah. Ya. Puasa ketiga yang nggak pernah dilepaskan oleh Nabi, selalu puasa 3 hari setiap bulan. Nggak selalu 13, 14, 15, itu cuman keutamaan. Nggak di hari itu, nggak di tanggal itu, nggak ada masalah. Apalagi kalau ada uzur seperti wanita haid, atau seperti masih nifas di tanggal 13-nya, tanggal 15-nya baru bersih misalkan. Ya, atau kita mau safar pas bertepatan 13, 14, 15 di pertengahan bulan Hijriah, maka nggak ada masalah puasa Ayyamul Bid di hari yang lain. Yang terakhir, yang keempat, yang nggak pernah lepas dari Nabi puasa sunnah adalah awwalus naini minasyahri wal khamis, yaitu puasa Senin Kamis tapi di pekan yang pertama. Maksudnya kadang pekan kedua Nabi nggak puasa. Maksudnya kadang pekan ketiga, keempat Nabi nggak puasa. Tapi kalau sudah masuk pekan yang pertama, Nabi insya Allah selalu puasa Senin Kamis. Bukan Nabi nggak mampu mengisi tiap pekannya dengan Senin Kamis, bukan. Tapi jelas pertama tidak ingin memberatkan umatnya. Kalau Nabi rutin terus, nanti dibaca oleh umatnya sebagai kewajiban. Yang kedua, mungkin ada amal yang lebih utama. Contoh amal yang lebih utama daripada puasa sunnah itu apa? Menyambut tamu, memuliakan mereka, memanjakan mereka dengan hidangan dan makan. Itu lebih utama daripada kita tuan rumah puasa. Dan sangat aneh rasanya, ada tamu datang suruh makan, tuan rumahnya bilang kami lagi puasa. Mana mau tuh tamunya makan, Pak? Jadi ada beberapa amal yang mungkin lebih utama. Mungkin Nabi ingin jihad pas banget hari Senin. Maka kalau puasa akan mengurangi kekuatannya dalam maka lebih utama batalkan nggak puasa. Mungkin itu sebabnya. Tapi kalau sudah pekan pertama, Nabi pastikan Senin Kamis diisi dengan puasa. Ini 4 puasa yang nggak pernah lepas dari Nabi. Nah, yang pertama tadi kan jelas 9 hari awal Zulhijjah. Maka kalau puasa tanggal 8 hari Tarawiyah, maka semangatnya karena Nabi mengerjakan. Ini satu. Yang kedua, kenapa menjadi sangat penting hari Tarawiyah ini? Bukan karena iming-iming keutamaannya, karena diperselisihkan oleh para ulama tentang hadis keutamaan. Ada dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi tarwiyah mukaffirus sanah." Berpuasa di hari Tarwiyah dihapuskan dosa 1 tahun. Mirip seperti puasa Asyura. Sedangkan puasa Arafah diampuni 2 tahun. Nah, kata para ulama mengomentari hadis riwayat Ad-Dailami ini, untuk yang Arafah nggak ada masalah karena selaras dengan hadis-hadis riwayat lain yang sahih. Tapi untuk Tarawiyah di sini bermasalah. Sehingga banyak umumnya para ulama mengatakan hadis tentang keutamaan puasa Tarawiyah itu dhaif sekali. Tapi kenapa kita masih mengamalkan? Ya karena tadi Nabi mengisi 9 hari awal dengan puasa, maka kita juga puasa. Cuman bukan karena semangat ingin dapat tadi itu. Karena itu tadi banyak ulama yang mendhaifkan. Tapi yang kedua ini yang lebih penting. Karena tahun ini pemerintah Indonesia berbeda penetapan 1 Zulhijjahnya dengan pemerintah Arab Saudi. Itu yang jadi masalah. Sehingga tanggal 8 Zulhijjah versi pemerintah yang insya Allah jatuh hari Selasa besok, di waktu yang sama di sana Arab Saudi itu sudah Arafah. Ini yang menjadikan kita penting banget puasa Tarawiyah gitu loh. Kalau sama mungkin biasa-biasa aja. Tapi karena berbeda dan kita tahu pasti ada pihak yang salah. Kenapa pihak yang salah? Karena buminya cuma 1, matahari cuma 1, bulan cuma 1. Maka peristiwa hilal juga cuma 1. Yang membuat beda itu apa? Ikhtilaful matali'. Perbedaan sudut pandang melihat. Di Indonesia ternyata karena nggak sesuai kriteria MABIMS di atas 3 derajat, kemarin katanya hilalnya ada. Siapa bilang hilalnya nggak ada?
Ya, kemarin Mbak, hari Ahad sidang isbat, malam Senin loh, inget gak? Hilalnya ada, cuman di atas 1,2 derajat. Ngerti bahasanya ini? Ya, hilalnya ada di atas ufuk. Berapa derajat? 1,2 derajat. 1,2 derajat ya bagi Muhammadiyah jelas lah itu udah hilal. Jangankan 1,2. Pokoknya pas di ufuk aja tuh, naik dikit aja tuh, nggak usah sampai 1 derajat. Ya itu sudah kriteria hilal yang menyebabkan berarti besok sudah 1 Zul. Ngerti? Tapi kriteria MABIMS, Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura dan Malaysia untuk dikatakan hilal bulan baru itu harus di atas 3 derajat. Ngerti sampai sini, Pak? Ngerti? Ya. Maka kalau sudah begini pasti ada pihak yang salah. Ya. Taruhlah misalkan Darul Nikmah kapan lebaran nih? Kamis kan insyaallah ya, ikut pemerintah kan. Taruhlah misalkan pihak pemerintah yang salah. Maka dengan puasa kita di hari Selasa tanggal 8 Zulhijjah, sembari kita sampaikan niat kita kepada Allah, ya Rabb, seandainya memang ini adalah hari Arafah, mohon hamba tidak diharamkan pahalanya, mohon hamba tidak dihilangkan keutamaannya, karena hamba puasa hari ini karena penetapan 1 Zulhijjah yang berbeda. Karena boleh jadi dalam pandangan Allah Selasa itu memang hari Arafah. Sehingga ketika kita puasa dan niatkan seperti itu, insya Allah tetap dapat keutamaan puasa Arafah. Ngerti saja Pak? Ya. Dan hamba tetap berpuasa hari Rabu karena berdasarkan penetapan tanggalnya Rabu itu baru tanggal 9. Ngerti saja? Ini yang pertama tentang tarawih yang sangat penting. Ya, yang kedua Arafah. Disebut Arafah karena apa? Karena Nabi Ibrahim mimpi yang sama tadi kan. Malam ke-8 beliau mimpi menyembelih putranya Ismail. Sepanjang siangnya beliau mikir dan merenungi mimpi itu. Maka ternyata malam berikutnya terjawab misteri itu. Dengan apa? Kejadian mimpi yang sama. Sehingga besoknya setelah mimpi selesai, tanggal 9 Zulhijjah paginya dan siangnya, Nabi Ibrahim menjadi yakin mimpinya dari siapa? Dari Allah, bukan dari setan. Arafa annahu haqq. Dia menjadi tahu bahwasannya mimpi itu adalah benar dari Allah. Dalam bahasa Arab, mengetahui itu arafa ya'rif. Maka kenapa hari itu disebut dengan hari Arafah? Hari di mana Ibrahim menjadi tahu mimpinya itu datang dari Allah. Sampai sini paham? Ya, kenapa disebut hari Arafah? Dan bagi yang mengikut pemerintah, jangan was-was dengan beberapa informasi-informasi yang mengatakan, kok puasa hari Rabu, padahal hari Rabu sudah lebaran. Bukankah berpuasa di hari lebaran itu diharam? Jangan was-was, Pak. Maksud saya begini, kalau kita sudah mengambil satu pendapat ini ya konsekuen. Dan saya nggak menghalangi untuk jamaah mengambil pendapat Muhammadiyah dan pemerintah Saudi. Karena dari awal kita sikapi ini dengan proporsional dan bijak. Yaitu ini masalah khilafiyah. Toh orang yang lebih utama dari kita dari dulu seperti Ibnu Abbas pernah kok menyelisih sidang isbatnya Muawiyah. Ngerti bahasa ini? Ya. Muawiyah itu menggelar sidang isbat dulu. Ya. Disaksikan oleh seorang tabi'in namanya Quraib. Quraib ini penduduk Madinah. Dia lagi main ke Syam. Ada urusan bisnis. Disuruh oleh Ummu Fadl namanya. Muawiyah menggelar sidang isbat. Nampaklah hilal di malam Jumat. Perjalanan dari Madinah ke Syam 1 bulan, maka pulangnya juga 1. Maka 1 Ramadannya hari Jumat pulang sampai ke Madinah, ditanya Ibnu Abbas. Maka dikasih tahu, kami sidang isbat
sama Muawiyah, nampaknya hilal itu malam Jumat. Kata Ibnu Abbas, loh kok malam Jumat? Kalau kami sih penduduk Madinah menggelar juga sidang isbat, tapi nampaknya itu hilalnya malam Sabtu. Sehingga kalau kamu Quraisy menganggap ini adalah tanggal 29 Ramadan dan besok Lebaran, kami nggak mau nurut, karena menurut hitungan kami ini masih 28 Ramadan. Dan nggak mungkin bulan Hijriah itu cuma 28 itu cuma bulan Februari aja. Ngerti Pak Samsini? Ngerti? Ya. Maka jangan terpengaruh. Kenapa kita tidak terpengaruh? Ya. Kalau sudah memilih acuan pemerintah dan hari Rabu itu tanggal 9, tapi di pemerintah Saudi itu sudah Lebaran, maka ingat, puasa Arafah itu disebut dengan Arafah bukan karena terikat dengan waktu jamaah haji di Arafah. Kan banyak yang bilang puasa Arafah iya ketika jamaah haji lagi wukuf di Arafah. Sesungguhnya Nabi sudah puasa Arafah dari tahun 2 Hijriah. Ini yang jarang diketahui. Nabi puasa Arafah dari kapan? Tahun kedua Hijriah. Tahun di mana Allah wajibkan puasa Ramadan. Ngerti sampai sini? Oke. Sedangkan kewajiban haji yang termaktub dalam surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat itu baru Allah turunkan tahun 6 Hijriah. Ngerti sampai Pak? Dan Nabi pun baru berpuasa, baru berangkat hajinya tahun 10 Hijriah. Tahun sebelumnya, tahun ke-9, Nabi perintahkan Abu Bakar untuk berangkat haji dengan rombongan. Artinya jamaah yang wukuf di Arafah baru ada tahun berapa? 9 Hijriah. Yaitu jamaahnya Abu Bakar. Sedangkan dari tahun kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8 selama 7 tahun Nabi puasa Arafah, walaupun nggak ada jamaah haji yang wukuf di, ngerti sampai? Ngerti Pak? Ada yang berani mengatakan puasa Arafah Nabi batal? Ada yang berani mengatakan puasa Arafah Nabi nggak sah karena nggak sesuai jamaah haji tidak ada di Arafah? Ada nggak yang berani bilang begitu? Nggak ada satupun. Kenapa? Karena disebut Arafah bukan terkait dengan padang Arafahnya, tapi disebut Arafah karena terkait dengan peristiwa Nabi Ibrahim tadi. Ngerti saya? Jadi Nabi sudah puasa Arafah walaupun nggak ada jamaah haji yang wukuf di Arafah. Maka kalau sudah mengambil pemerintah, ngikutnya hitungan pemerintah, istiqomah aja Pak. Puasa Rabu, jangan ragu karena dalam hitungannya masih 9 Zulhijjah. Begitupun yang mengikut Muhammadiyah, jangan menghembus-hembuskan terus, bikin ragu-ragu yang lain. Oh ini memang dari awal masalah khilafiyah, nggak ada masalah. Ya, silakan yang Lebaran hari Rabu, dan ingat yang Lebaran hari Rabu ketika dia sedang Arafah, saat itu masih banyak saudara muslimnya di Indonesia yang masih hari tarwiyah. Maka jangan bikin gaduh. Di antara bikin gaduh apa? Ini ada kejadian di sebuah masjid. Ya, kita tahu di hari Arafah disunnahkan untuk bertakbir. Betul? Ya, Syafi'iyah ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, mulainya itu ketika maghrib, malam Lebaran. Artinya habis sholat maghrib bertakbir. Ya, ini takbir yang muqayyad, yang terikat dengan waktu, yaitu setiap selepas sholat wajib, dan baru berhenti di sholat asar tanggal 13 Zulhijjah. Tapi Syafi'iyah yang lain, ulama Syafi'i yang lain mengatakan dimulainya bukan dari maghrib tapi dari subuh. Mengerti saya Pak? Ya, kalau ditanya mana yang mayoritas? Yang mayoritas yang dari subuh. Ya, ada sebuah masjid yang biasa imam mengingatkan untuk takbir habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum.
Kita tahu sunnah imam menghadap makmum. Nah, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suatu ketika yang jadi imam, ya, dia mengikut pendapatnya Muhammadiyah yang lebarannya lebih duluan. Maka ketika di hari Arafah versi dia, kaum muslimin yang lain satu masjid dengan dia, itu masih hari tarwiyah. Habis dia sholat, dia takbir begitu. Ini yang saya sebut bikin gaduh. Harusnya dia mengerti masih banyak jamaah lain yang baru takbirnya besok. Ya dia mau takbir silahkan, tapi disirkan saja dan untuk diri sendiri. Karena ini termasuk yang membuat perpecahan. Karena di antara perpecahan itu kadang dengan perkara-perkara kecil aja, tapi nggak disikapi dengan bijak. Ya, ini ngerti bahasa ini. Ya, nah jadi pas tanggal 9 Zulhijjah yang ikut pemerintah berarti hari Rabu, maka puasa jangan ragu. Karena kita puasanya bukan karena jamaah haji wukuf di Arafah, tapi puasanya memang karena tanggal 9 Zulhijjah. Dan hari itu disebut Arafah karena Nabi Ibrahim mengetahui mimpinya datangnya dari Allah. Ngerti sampai sini? Ya, mengerti? Begitupun yang mengikut lebaran hari Rabu, berarti puasa Arafahnya hari Selasa. Ya. Berikutnya, sudah waktu, jam 6. Ya, itu terikat dengan waktunya. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya, Pak? Ibu? Silakan. Mau bertanya sesat di kamar? Ayo, seputar silakan, Pak. Ya, benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Udhiyah, ya. Nah, ini tentang udhiyah ini, kita itu kan sebetulnya apakah hanya sekali kita berkorban di satu tempat. Umpamanya ini di Masjid Darul Hikmah, kita korbannya di sini. Itu sekali, Pak. Tapi ini ada beberapa orang, ya mungkin kaya raya atau dia pejabat sebagai presiden, dia itu berkorban kepada seluruh tempat lain itu, Pak. Selain di tempat ini. Menjadi berita yang sekarang ini beredar, itu salah satu warga Indonesia itu berkorban kepada dikirim ke seluruh provinsi, Pak. Provinsi kita itu ada 38 provinsi. Satu provinsi dia dapat satu sapi. Itu bagaimana hukumnya, Pak? Ya, ada ya Pak yang begitu. Ya, presiden kita sekarang ada ya. Iya. Gimana itu hukumnya? Padahal kita ini kan banyak sekali orang yang saya di kampung deh. Iya. Korbannya kita di Masjid Darul Hikmah. Cukup sekali itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, bisa difahami insyaallah. Nggak usah bingung ya, dekat-dekat pilpres itu biasa itu hal-hal seperti itu. Ya, perlu difahami bersama bahwasannya kurban itu ibadah yang bercampur antara unsur ritual dan sosial. Ya, ada sosialnya nggak? Ada, ya bagi-bagi daging. Unsur ritualnya banyak, bahkan lebih kental, lebih dominan ritual daripada sosial. Apa bukti bahwasannya kurban itu nggak sekedar bagi-bagi daging? Ya, karena untuk urusan bagi-bagi dagingnya, Al-Quran atau syariat Islam tidak ketat-ketat banget. Tapi untuk unsur ritualnya ketat banget. Dan kalau sudah tahu ini lebih dominan unsur ritual, maka kita perlu kehati-hatian. Jangan mudah dalam bersikap begini begitu dan fleksibel. Karena ibadah itu diikat dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Kalau muamalah mah bebas. Ya, ngerti sampai Pak? Contoh misalkan kurban ada unsur sosialnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-36 dari surat Al-Hajj, surat ke-22.
Ya, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Ini yang sering orang suka bilang, hewan kurban dibagi 3 dagingnya. Sepertiga buat si pengurban, sepertiga buat siapa? Orang yang minta-minta, sepertiga untuk hadiah. Ungkapan ini benar, tapi nggak sepenuhnya benar. Artinya nggak sepenuhnya benar itu bukan berarti betul-betul harus dibagi sepertiga gitu. Tapi boleh saja pengorban ngambil 2/3 dagingnya gitu. Terus yang dibagi 1/6, 1/6, ngerti nggak? Ya, kenapa? Aturannya nggak ketat. Pokoknya fakulu minha, makanlah darinya. Nah, di sini ada bagian si pengorban. Pengorban itu cuma satu kondisi, dia nggak boleh makan hewan kurbannya sendiri, tahu nggak? Tahu nggak? Apa? Ada yang tahu? Pengorban biayanya dia, tapi dia nggak boleh makan hewan kurbannya, tahu nggak? Ketika apa? Kurban nazar. Nazar itu sudah diserahkan sepenuhnya untuk Allah, maka pengorban nggak boleh makan dagingnya. Oleh karena harus jeli ini DKM yang biasanya mengkolektifkan kurban, ya. Atau kalau nggak perlu jeli, umumkan dari awal kepada jamaah. Kami DKM Darun Nikmah menghandle kurban jamaah, dan perlu diperhatikan poin-poin berikut. Bagi yang kurbannya karena nazar, maka mohon maaf tidak kebagian daging. Kalau mau kebagian daging silakan di masjid sebelah misalkan gitu. Karena ada kasusnya Pak kayak gini. Seorang ibu waktu Covid kemarin, dia kecewa masjid yang biasa dia kurban tahun itu nggak mengadakan penyembelihan ya karena Covid. Ya, tapi ada masjid sebelah yang tetap kekeh untuk melakukan. Maka dia bilang, ya udah di sebelah aja Bu, nggak bisa mendiang suami saya dari dia awal nazar. Oh, kaget saya. Nazar berarti dari awal dia nazar dulu, dia sudah niatkan memang pengennya di masjid ini. Walaupun keinginan di masjid itu bukan bagian dari ucapan nazarnya ya. Dia cuma nazar tiap tahun pokoknya kurban. Karena dia dapat keuntungan ini itu. Tapi nggak ditentukan kurbannya di mana dan bentuk hewannya apa enggak. Tapi nazarnya tiap tahun. Sudah senang di masjid itu, tiba-tiba masjidnya nggak melakukan penyembelihan. Isenglah ditanya, Ibu biasanya dapat dagingnya dari masjid? Udah dapat, saat kan memang pengorban dapat. Tuh, salah kan? Kenapa salah? Karena nazar. Jadi tiap tahun dia dapat daging, padahal harusnya tidak boleh. Ya saya sampaikan, Allah memaafkan yang sudah lampau, yang tidak difahami. Tapi ke depannya dia harus dipahami fikihnya. Kalau nazar ya nggak boleh. Ya. Ini fakulu mina pengorban dapat, wa at'imul qani', dan berikanlah orang yang qani' yang enggak minta-minta sebagai bentuk hadiah. Tetangga mana tahu tetangga rumahnya tingkat 2, kita tingkat 1. Yang tingkat 2 enggak kurban, yang tingkat 1 kurban. Dikasih sembari nyindir. Mana tahu dia mikir, kok saya rumah lebih gede enggak kurban ya? Dia bisa kurban. Udahlah tahun depan saya kurban. Ya. Atau misalkan diberikan tetangganya yang non muslim. Ketika dapat, ya Allah, kok lagi momentum hari rayanya orang Islam ngasih saya daging ya. Islam tuh indah ya. Gak seperti yang dikatakan orang-orang, saya harus masuk Islam lah, membuka hidayah buat dia. Ya, ini hadiah. Wal mu'tar, orang yang minta-minta sebagai sedekah. Kan dibagi 3. Yang dimaksud dibagi 3 tuh bukan sepertiga betul. Gak ada masalah pengorban ngambil 2/3, yang untuk dibagi-bagi 1/6 dan 1/6, gak ada masalah. Cuman kalau sudah dikolektifkan sama DKM, kita terikat perjanjian sama DKM. Kalau memang DKM menetapkan yang mau kurban di sini, mohon maaf harus dibagi 1/3, ya kita harus ikut aturan. Ngerti nggak? Karena al-muslimuna inda syurutihim. Seorang muslim terikat dengan perjanjian dengan muslim yang lain. Ya, nah ini contoh untuk masalah sosial syariat nggak ketat, tapi Pak masalah ritualnya, contoh bahkan masuk tanggal 1 Zulhijjah kita jangan dibiarkan gunting kuku dan cukur rambut dan bulu yang ada pada tubuh. Apa coba maksudnya? Nggak ngerti kita. Tapi ya Allah ingin diibadahi dengan cara seperti
Seperti itu ya, kita nurut sami'na. Ini contoh, ritualnya lebih kental. Contoh lagi apa? Kita nyembelih sebelum sholat, padahal sudah ditungguin tuh hewan dari tanggal 1 Zulhijjah. Cuman ini kok saya nggak tahan, saya pengen sembelih misalkan. Dulu di zaman Nabi pernah, sahabat begitu. Padahal niatnya baik, Pak. Nabi kan punya kebiasaan kalau berangkat sholat Idul Adha itu puasa dulu. Sehingga setelah sholat Id segera sembelih, dan makan yang masuk pertama pada tubuh beliau di tanggal 10 Zulhijjah adalah hewan kurbannya sendiri. Tapi ada sahabat yang niat banget, pokoknya Nabi harus dapat hewan kurban saya duluan. Apa yang dia lakukan? Dia cepat-cepat nyembelih sebelum sholat. Habis itu dimasak tuh sholat Id. Habis sholat Id langsung dia yang pertama ngasih ke Nabi. Niatnya bagus, Pak. Ingat, niat bagus nggak selalu menjadikan sahnya ibadah. Karena nggak cukup dengan itu. Sama gitu, niatnya bagus, pengen kurban di semua tempat. Tapi Nabi nggak mengajarkan itu. Ya, walaupun nanti kita akan kasih solusinya bagaimana supaya nggak ada masalahnya, gitu ya. Maka akhirnya apa kata Nabi? Syatuka syatu dzabhin. Kambingmu bukan kambing kurban. Ya Allah, rugi banget, Pak. Rugi banget. Cuma beda berapa menit doang. Tapi daging hewanmu itu daging biasa, kata Nabi. Makanya jangan pernah menyembelih kecuali setelah sholat Id. Apalagi, Pak, usia hewan sampai diatur. Musinnah untuk unta 5 tahun, musinnah bakor sapi 2 tahun. Usia untuk kambing 1 tahun, usia untuk domba 6 bulan, jazaah dia namanya. Ini diatur ketat, Pak. Kita bertanya-tanya, kenapa sih harus begitu? Nggak bakal dapat jawaban. Karena nggak masuk dengan logika. Intinya Allah ingin diibadahi dengan cara seperti udah. Itulah yang saya maksud, unsur ritualnya lebih dominan. Maka kalau ada ibadah yang unsur ritualnya sangat dominan, jangan kita berinovasi, karena khawatirnya salah. Contoh inovasi apa tadi? Kurban di setiap tempat, di setiap provinsi. Padahal bisa saja yang dia lakukan ini bagus, tapi dengan cara yang lain. Contoh, di masjid dekat rumah dia kurban, dia niatkan kurban. Di provinsi lain, ya dia kasih aja sebagai hadiah ke orang. Silakan orang itu untuk mengorbankannya. Gitu padahal bisa. Ya. Jadi mungkin mengambil momentum. Ya, karena ini Idul Adha terakhir ketika menjabat, mungkin. Ya, atau apalah gitu. Karena sekarang ini kita nih udah sering kena apalah ya, pokoknya harus kita pahami, tidak ada kurban itu berkali-kali dalam satu yang ada berkali-kali setiap tahunnya. Tapi kalau di beberapa tempat berbeda itu tidak bisa. Tapi bisa ini terjadi kalau mau mendapat pahala. Caranya akadnya adalah hadiahkan aja ke orang atau kasih duitnya ke orang. Silakan kalau kamu mau kurban. Jadi akadnya bukan kurban yang berkali-kali, kurbannya cuma 1, tapi di tempat lain dia ngasih hadiah ke orang, memudahkan untuk kurban. Insya Allah dapat pahala nggak? Dapat. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, memudahkan dia buat ibadah kurban, maka dia dapat pahala. Ya, Pak. Ya, jadi istilahnya bukan kurban sebenarnya. Ya, mungkin karena sekarang gaungnya kurban ya kurban. Jadi kurban yang dihitung cuma 1 itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan, apakah ada dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa semua perbuatan seperti yang kurban tidak boleh motong kuku, rambut dan sebagainya akan dijelaskan? Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang memotong kuku dan mencabut rambut atau bulu pada tubuh di dalam Quran tidak ada. Tapi dalil umumnya ada. Ayat ke-7 surah Al-Hasyr, wa ma atakumur rasul fakhudhu.
Apapun yang datangnya dari Nabi maka ambil. Ngerti Pak? Nggak ada satupun masalah agama kita yang nggak disebutkan di dalam Al-Quran. Pasti ada. Kalaupun tidak ada secara terperinci, pasti ada secara umum. Contoh ya, dulu ada seseorang hobinya tato ya. Banyak customer dia. Ya, ini masih zaman sahabat nih. Kemudian tiba-tiba seorang sahabat mengatakan Rasulullah melaknat orang yang menato, orang yang ditato dan seterusnya. Marah dia. Dia bilang apa? Saya sudah khatamin Quran. Oh, dulu Pak, orang yang bertato itu hobinya ngatamin Quran, Pak. Dulu. Kalau sekarang beda. Saya sudah mengkhatamkan Quran berkali-kali dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Gak ada saya temukan ada ayat yang mengharamkan tato, kata dia. Marah sahabat itu. Ya, kalau tak kemplang pula gitu. Sesungguhnya tato dilarang di dalam Al-Quran. Ditanya, di bagian mana? Baca tuh ayat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu dalil umum. Apapun yang Nabi rekomendasikan kerjakan, kerja. Dan apapun yang Nabi larang, maka jangan ngerti gak maksudnya? Begitupun gunting kuku, nggak ada dalil di Quran secara rinci, tapi dalil umumnya ada nggak? Ada, ikuti petunjuk Nabi, gitu aja. Dan ternyata apa yang Nabi larang jangan itu bunyi ayatnya. Nah, kembalikan ke hadis berarti. Maksudnya begitu. Hadisnya ada Ummu Salamah yang menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, "Idza daqalal asyru," kalau mau masuk 10 hari awal Zulhijjah, wa indahu udhiyatun yuridu an yudhhiya, dan dia punya hewan yang siap buat dikurbankan, fala yaqlimanna zufuran wala ya'khudhanna sya'ran, maka janganlah dia menggunting kukunya dan jangan dia mencabut bulu dan rambut pada tubuhnya gitu. Jadi ada dalil yang mengatakan itu ada, bukan di Quran tapi di hadis, tapi isyaratnya sudah dikasih oleh Quran, karena disuruh apa yang dilarang Nabi ya jangan dikerjakan. Ternyata Nabi yang melarang. Kalau sudah mau masuk 1 Zulhijjah, kita juga sudah niat mau kurban, maka jangan potong kuku dan potong rambut. Batasnya kapan? Bukan 10 Zulhijjah. Batasnya sampai dia Kalau dia nyembelihnya tanggal 13 Zulhijjah, ya udah. Berarti siap-siap kumisnya panjang. Siap-siap kukunya panjang terus tuh. Ya. Ada sebagian orang tuh mengatakan, apa sih maksudnya? Ya nggak ada maksudnya kecuali Allah yang tahu. Sama kayak rakaat subuh, kenapa sih subuh 2 rakaat doang? Padahal kita lagi seger-segernya mah pengennya 4, ditukar zuhur yang 2. Tapi gitulah Allah ingin diibadahi seperti itu. Dan itulah ibadah banyak yang tidak menerima unsur logika dan akal. Pokoknya begitu kerjakan, ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu nggak sampai haram, tapi cuma makruh. Tapi lebih baik jangan dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ini mengenai gunting kuku, Ya. tapi tidak berkenaan dengan yang berkorban. Saya pernah dengar ceramah. Aduh, kayaknya saya tahu ini. Bahwa gunting kuku itu bagusnya hari Senin, Kamis dan Jumat. Nah, kalau hari-hari yang lain itu kalau kita gunting kuku banyak hari Selasa, Rabu, itu kata Ustaz itu ceramah itu tidak akan masuk surga. Apakah betul seperti itu? Ya. Sesungguhnya gunting kuku itu fitrah, Pak. Gak usah bicara tentang agama. Orang Kristen gunting kuku, orang Yahudi gunting kuku. Kenapa? Itu fitrah yang ditanamkan oleh Allah ke setiap manusia. Sama seperti Nabi SAW sampaikan, siwak itu sesungguhnya ya fitrah.
Nggak usah bicara agama, orang tahu gitu ya, kotor nih mulut kalau nggak gosok gigi, nggak siwak. Cuman Nabi hanya terangkan, dari dulu para Nabi dan Rasul itu sangat-sangat intens siwakannya. Menjadi tambahan kan buat kita. Berarti kalau kita pengikut para Nabi dan Rasul, ya kita juga harus rajin siwakan. Tapi secara umum, semua orang siwakan. Begitupun bulu-bulu, ya kata Nabi, mencabut bulu ketek, mencukur kumis, ya, apalagi mencukur bulu kemaluan. Itu kata Nabi namanya fitrah. Karena fitrah sebenarnya tuh nggak diatur oleh syariat secara ketat. Mau kapan aja silahkan. Nah, tapi dipandang menjadi lebih utama ketika di beberapa momentum sangat dianjurkan itu bersih-bersih dan bagus. Contoh, hari Jumat misalkan. Ada isyarat dari Nabi tuh. Usahakan hari Jumat itu harus berbeda. Contoh berbedanya bagaimana? Nabi terangkan. Man ightasala wa ghassala. Ini keutamaan, Pak. Bapak-bapak Jumat depan jangan sampai baru datang khotib udah naik mimbar. Masih banyak nih kayak begini. Ya, apalagi di masjid-masjid yang pinggir jalan kayak begini nih. Orang musafir baru datangnya pas azan, pas khotib naik mimbar masih sop 1 doang atau sop 2. Mungkin dia nggak tahu hadis ini. Hadis yang saya perhatikan ini paling banyak pahalanya. Sampai detail Nabi terangkan. Apa kata Rasulullah SAW? Man yaghtasala wa ghassala. Barang siapa yang mandi dan mandi paling sempurna. Artinya dalam satu pekan dia pilih tuh mandi yang paling bagus, sampoannya paling wangi, ya, sabunnya paling wangi. Kalau perlu berkali-kali. Itu di hari Jumat, pas mau berangkat sholat Jumat. Ya. Kemudian berjalan kaki menuju masjidnya. Kemudian apa kata Nabi? Datangnya ibtakar lebih awal. Kemudian mendekat kepada shaf yang dekat dengan khatib. Tidak cuma shaf 1 dia pilih di sini nih. Paling dekat dengan khatib atau di sini. Ya. Kemudian dia nggak melakukan lago. Lago itu kesia-siaan sepanjang khatib berkhutbah. Tahu nggak kata Nabi SAW? Setiap satu langkah kakinya menuju masjid itu, ya, Allah berikan pahala. Dia qiyamul lail 1 tahun dan dia puasa 1 tahun full. Saya belum temukan ada hadis yang detail banget penyebutan pahala dan keutamaan dari sebuah amal kecuali ini. Bayangin, 1 langkah, 2 langkah berarti 2 tahun puasa full plus sholat malam full. Saya yakin gak ada yang bisa di sini. Ya, 365 hari kita puasa plus malamnya selalu begadang untuk sholat malam. Gak ada yang mampu kan? Tapi kita bisa dapatkan itu cuma dengan cara apa? Tadi tuh, perhatikan 5 hal. Ya, mandi sebaik-baiknya mandi di hari Jumat. Datang dengan berjalan kaki ke masjid. Yang ketiga apa? Datangnya awal sekali. Yang keempat, mendekat kepada shaf yang dekat dengan Yang kelima, tidak melakukan kesia-siaan. Sampai ada riwayat orang lagi khutbah, jamaahnya gini-giniin kerikil. Karena di zaman Nabi Masjid Nabawi nggak ada karpet, bukan keramik, masih tanah. Tapi dia iseng gitu ya, nah, ada sesuatu digini-giniin. Kata Nabi, faqat lago, perbuatan itu sudah lago itu. Dianggap sia-sia. Dan kesia-siaan para ulama mengatakan maksimal gak dapat pahala Jumatan, minimal berkurang pahala. Itu namanya lago. Kalau ini dilakukan, kata Nabi, setiap 1 langkah dapat pahala puasa 1 tahun full dan ibadah sholat malam 1 tahun full. 2 langkah jadi berapa? 3 langkah jadi berapa? 4 langkah jadi berapa? Makanya silakan bapak-bapak coba di Arab Saudi kalau hari Jumat mau Jumatan di Masjidil Haram, bawa motor atau bawa mobil terbaik, ada orang jalan diajak gak bakal mau. Saking taunya ini hadis.
Umumnya di Timur Tengah kayak gitu, nggak cuma di Arab Saudi. Kita punya kendaraan biar enak kan, ditawarin naik, nggak mau, saking dia tahu amalan itu, keutamaannya. Ya, nah makanya melihat hadis ini, para ulama membaca dengan dalil isyarat. Berarti hari Jumat itu sangat dianjurkan kita paling bersih, paling suci, paling Itulah kenapa para ulama rekomendasikan, ya kalau gunting kuku hari Jumat aja deh. Karena itu momentum bersih-bersih kita dalam skala pekanan. Cuman kalau mau ditanya, apakah Nabi gunting kuku hari Jumat? Ya tidak. Karena itu tadi cuma masalah fitrah. Udah mulai panjang hari Senin, ya jangan nunggu hari Jumat, potong aja. Ya. Udah panjang hari Rabu, jangan tanggung hari Jumat, potong aja. Karena khawatirnya apa? Menjadi kotoran dan bisa menjadi tempat bercokolnya setan. Cuman kalau momentumnya kebetulan tiap Jumat pas lagi panjang, maka dia bisa melakukan amal itu, tapi bukan dengan niatan mencontoh Nabi. Ada sunnah gunting kuku hari Jumat, bukan. Tapi karena Nabi biasa hari Jumat itu adalah kondisi paling saya juga pengen kondisi paling gitu loh. Ngerti gak? Dimana bedanya? Amalnya sama, niatnya beda, yang satu berpahala, yang satu tidak. Tapi nggak ada satupun hadis dan riwayat yang mengatakan barang siapa yang gunting kuku hari Senin dimiskinkan sama Allah, yang hari Rabu diberi penyakit oleh Allah, di Selasa maka begini begitu. Nggak ada. Itu adalah hadis-hadis palsu. Hati-hati. Ya. Saya Pak pernah neliti Pak hadis palsu, bikin ketawa gitu. Salah satu contohnya tadi masalah gunting kuku tuh. Ya, gunting kuku hari ini maka begini terjadi, maka begini terjadi. Nggak ada. Bahkan di tempat hadis palsu sendiri pun buku-buku hadis palsu nggak ditemukan juga. Ya, sampai saya pernah nemukan itu hadis palsu diantaranya tentang kopi, Pak. Itu mah hadis-hadis yang dibuat oleh para penjual kopi biar laku. Iya. Sampai dibuat hadisnya begini, barang siapa yang dalam satu hari di kerongkongannya masih ada bekas bau kopi, maka sepanjang itu malaikat mohonkan ampunan. Barang siapa yang ketika wafat bekas ampas kopinya atau bagian apa kopinya masih tersisa di tenggorokannya, maka dilindungi dari azab kubur. Ya, itu mah hadis buat-buatan para penjual kopi biar laku kopinya. Ya, silakan mau minum kopi silakan, enak kok gitu. Para salafus soleh juga gunakan kopi buat sholat malam biar lebih kuat. Tapi nggak ada satupun yang punya keyakinan di antara mereka kopi itu sebagai ibadah atau penggugur dosa. Enggak. Itu perkara mubah, silakan minum. Kelebihan juga dilarang dan dikecam. Gitu kan, selesai. Ya, jadi nggak ada satupun hadis yang gunting kuku begini, dampaknya begini, begitu, nggak ada. Ya, itu namanya tatoyur. Apa tuh tatoyur? Meyakini sesuatu itu bisa menyebabkan sial, padahal itu bukan hukum kausalitas atau sebab akibat. Gak nyambung, jadi miskin karena gunting kuku hari Senin. Yang jadi miskin itu karena sering tidur pagi. Kenapa? Gak dapat doa berkah dari Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkati umatku di setiap paginya. Paginya malah ngorok, tidur gak kerja. Itu baru bisa bikin miskin. Kenapa kita bisa katakan begitu? Karena itu hukum sebab akibat. Walaupun kita tahu hakikatnya yang menjadikan miskin siapa? Allah, tapi dia telah mengambil sebab akibat. Tapi selain itu namanya tatoyur. Hati-hati, tatoyur ini merusak akidah. Dan orang yang punya tatoyur berpotensi masuk surga, tapi kena hisab dan azab dulu. Karena ciri orang yang masuk surga tanpa tersentuh neraka dan gak perlu hisab, tinggal lewat pintu aiman namanya, pintu surga para VIP nih yang masuk surga dengan klaster-klaster yang tertinggi, dengan kapling-kapling terbaik, surga Firdaus paling atas. Mereka itu kata Nabi, mereka itu yang la yatatayyarun,
tidak ada pemahaman tatoyur. Ya, jadi itu termasuk tatoyur. Jangan. Ya, kayaknya saya juga tahu siapa itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini masih ada waktu ya? Gimana? Kita jalan dari rumah ada satu langkah dari itu tadi. Kalau kita wudhunya dari rumah, di saya kayak Iya. Iya. Terus yang jadi masalah? wudhunya harus dari rumah, bukan di masjid. Iya, terus yang jadi masalah apa? Ada pernyataan saya yang salah? Satu langkah itu bentuk kebaikan dari. Iya, terus maksudnya ada yang salah dengan pernyataan saya sebelumnya? Saya mengingatkan agar jemaah kita ini, saya bilang itu lagi paham dari rumah, lagi kita kepala satu langkah kebaikan. Iya. Ya, berarti ini bukan pertanyaan, tambahan mengingatkan jamaah. Ya, jadi ini nggak tepat juga gitu. Artinya yang saya sampaikan tadi kan mandi. Dan mandi itu kalau Nabi tahu Pak, mandi Nabi itu baik yang wajib maupun mandi sunnah itu tetap diawali dengan berwudu. Ini masih banyak orang kalau mandi mikirnya mandi wajib itu yang diawali dengan wudu. Nabi baik mandi wajib maupun sunnah diawali dengan wudu. Dan tadi kan saya sudah sampaikan hadisnya di awal, yang mau dapat pahala setiap satu langkah itu dapat puasa 1 tahun full. Dan juga qiyamul lail full, karena tadi apa rangkaiannya? Mandi kan? Ya sudah include berwudu di dalamnya. Gitu. Jadi nggak ada pertentangan kan? Ya, dan ini bukan pertanyaan, mengingatkan jamaah yang mungkin musafir, nggak mandi dulu, ya kan? Maka dia nggak bisa dapat pahala ini kecuali dia sudah berwudu sebelum berangkat ke masjid. Maka kalau dari kantor, wudu dari kantornya. Kalau dari rumah, wudu dari rumahnya. Kalau tidak mandi, tapi kalau mandi, ya diawali dengan wudu, berarti sudah pasti dapat pahala tadi. Gitu. Kira-kira jelas ya? Maksud Bapak ini mungkin barangkali mengambil wudhu di masjid atau pahala yang berkurang. Loh, justru beliau menekankan nggak dapat dan memang nggak dapat. Memang wudunya dari rumah, benar kata beliau. Makanya saya bilang ini nggak tepat menjadi pertanyaan. Ini pengingat buat yang lain. Ya, dan enggak juga bertentangan dengan yang saya sampaikan, karena saya dari awal menyampaikan mandi, sedangkan mandinya Nabi beliau mengajarkan diawali dengan wudu. Jelas gak kira-kira? Ya, apa perlu saya terangkan mandi wajibnya Nabi? 2 macam. Yang pertama, Nabi terkadang wudu sampai dengan kepala, sisa kaki kan? Setelah itu apa? Nabi membanjur tubuhnya, mandi. Sudah nggak pegang lagi bagian yang najis. Maka setelah mau selesai, beliau tinggal geser ke tempat lain untuk membasuh kaki. Ngerti nggak? Jadi mandinya Nabi itu sudah include wudu. Maka kalau berangkat Jumatan sudah pasti dapat pahala tadi, karena diawali dengan dan include mandi itu juga Ngerti sampai sini? Kadang juga Nabi mandi wajibnya jenis yang kedua, wudunya sampai sempurna sampai kaki dulu, baru setelah itu mandi, tapi tetap sudah nggak pegang area yang najis. Itu mandinya Nabi, baik mandi sunnah maupun mandi junub atau mandi janabah atau mandi wajib. Jelas? Ya, sudah terang semua? Ya, sudah. Berarti kita tutup. Ya, kalau gitu mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Mari kita akhiri dan kita tutup dengan melafalkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.